Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi madad dawam ala jazilil fadli wal in'am. Abdulus salati wat taslim ala nabiil mustafa al-karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli at-taqa wal ilmi wal akmal wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ibadur Rahman beserta staf pengurus, yang kami hormati asatidz wal asatizah, aparatur pemerintahan dan seluruh jamaah ayah bunda, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Padang, Makassar sampai Bangka Belitung. Ketika saya tanya kabar jamaah di sana, ternyata jawabannya sedikit berbeda, ayah. Bukan hanya dengan ucapan, tapi ghirahnya, semangatnya dengan gerakan. Bagaimana jawabannya seperti ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Ayah bisa? Ustaz bisa? Bunda bisa? Bagaimana kabarnya malam hari ini? Dan saya maklum, biasanya ibu-ibu harus diulangi 1-2 kali, betul ya? Boleh diikuti semuanya agar lebih semangat kajian hari ini, malam hari ini. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Sekarang bisa mandiri, bisa? Baik, bismillah. Kita konteskan ya, siapa yang paling semangat, apakah kita sebagai ikhwan ya, sebagai kaum laki-laki, kaum Adam, ataukah bunda-bunda. Baik, bismillah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Ini sebentar bunda. Baik, bismillah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Takbir. Masya Allah. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana Allah menyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salat dan salam kepada baginda Muhammad, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek aqdiyah, aspek ubudiyah, aspek muamalah, bahkan aspek berkeluarga sekalipun. Sebagaimana telah beliau sampaikan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Baik ayah dan bunda, insyaallah kajian kali ini sampai jam 12 malam. Masya Allah, bagi yang mampu ya. Masya Allah. Sebelum kita mulai kajian, izin boleh angkat kedua tangannya yang tinggi. Yang tinggi, simpan di pundak sahabatnya yang depan. Ini karena saf jamaahnya ini belum selesai ini ya. Jadi tidak ada depan ya. Masya Allah. Sebenarnya ini salah satu trik untuk merapikan saf jamaah ya. Baik, angkat kedua tangannya.
simpan di pundak sahabatnya yang paling dekat saja. Nah gitu. Baik. Nah gini ayah bunda, sebelum kita mulai, gini, kenapa saf jamaah itu harus rapi? Karena ketika Rasulullah kajian, ketika Rasulullah halaqah dengan para sahabat ayah bunda, ternyata nih lutut sahabat Nabi dengan sahabatnya yang lain itu menempel. Tempel boleh. Saking menempelnya, andai saja ada sahabat Nabi yang menitikkan air mata, ya, maka jatuh air mata tepat ke lutut sahabatnya yang lain. Tapi jangan sampai nih di Ibadur Rahman ini gak ada yang nangis Ustaz. Ada juga yang tidur. Kalau tidur bukan air mata yang menetes tapi air liur. Dan itu tanggung resikonya masing-masing. Baik, bismillah, angkat kedua tangan yang tinggi, simpan di pundak sahabatnya yang paling dekat. Baik. Nah, dan rapi ya. Kalau sini jangan ada yang sini. Baik. Rapi. Oh, boleh seperti itu. Boleh. Coba gini, perhatikan di sini, terlihatnya yang punya hutang piutang, apalagi hutangnya banyak, itu terlihat. Coba perhatikan. Amin. Bagi bunda-bunda ini biasanya, coba, ini jilbabnya, kerudungnya atau mukenanya kurang simetris. Bunda jangan dibetulkan di sini, nanti ketahuannya. Bagi ayah-ayah biasanya ini pecinya ini kurang simetris ya. Baik, sudah bahagia ya bunda, sudah bahagia. Jadi gini, sebelum saya ngisi kajian, seminar, workshop, biasanya saya pastikan seluruh jamaah bahagia dulu. Kenapa demikian? Kalau ada jamaah yang sedang galau hatinya, sedang punya persoalan dalam kehidupan, trouble, baik dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, maka bisa jadi yang datang ke sini adalah jasadnya saja. Maksudnya pikirannya itu kemana-mana ya, tidak konsen. Maka bismillah kan, jika sudah bahagia, maka setiap ilmu yang disampaikan itu mampu menghujam jiwa-jiwa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sudah bisa kita mulai? Baik, bismillah. Angkat tangannya yang merasa sudah menjadi orang tua bahagia. Ini kelihatan terpaksanya karena mikir dulu. Bahkan ada yang lirik kanan, lirik kiri. Teman saya angkat tangan kayak. Bismillah, jujur bunda. Siapakah yang merasa sudah bahagia dalam mendidik anak? Atau saya ini ya diganti pertanyaannya. Lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sedih dan marahnya saat mendidik anak? Oh, bahagia, bahagia, alhamdulillah. Maka bagaimana caranya agar kita menjadi orang tua yang bahagia dan cerdas dalam mendidik anak-anak kita? Mungkin bukan hanya anak saja, di sini sudah banyak yang punya cucu, betul? Betul. Baik, kita persingkat saja karena waktunya juga sebentar ya. Baik, yang pertama, agar kita menjadi orang tua yang bahagia dan cerdas tentunya mendidik anak, yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana konsep anak di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang tentang keturunan, tentang anak. Ayah punya anak? Oh, bingung ya. Jadi dia maklum sepuh ya, Ustaz, saya punya anak atau tidak ya? Oh, jasadnya saja, ruhnya gentayangan. Baik, saya tanya ya, kira-kira menurut Al-Quran itu anak dipandang dari segi mananya saja? Dari segi akhlaknya juga. Baik, bagus. Baik, saya kasih clue ya. Ternyata, ayah bunda, anak itu dipandang bukan hanya dari segi positif saja, ya. Tapi anak juga dipandang oleh Allah, dipandang oleh Al-Quran dari segi negatif. Atau saya lebih nyaman menyebutnya segi kewaspadaan, ya. Segi kewaspadaan.
Jadi yang pertama adalah anak dipandang oleh Al-Quran dari dua sisi. Sisi pertama sisi positif, sisi kedua sisi kewaspadaan. Tapi dari segi positif ini pasti semua orang tua menerimanya. Karena ini yang hadirnya kebahagiaan. Sedangkan saat anak dari segi kewaspadaan, maka tidak semua orang tua mampu menerimanya. Nah, saya tanya dulu, kira-kira dari segi positif, anak sebagai apa kira-kira? Titipan, amanah, ya, anugerah keturunan. Baik, betul. Ini alhamdulillah kakek bisa jawab ya. Insyaallah. Ada lagi? Sebagai apa kira-kira, Bu? Qurrata ain ya, qurrata ayun ya. Betul ya. Itu yang pertama, qurrata ayun. Yang kedua ada lagi? Fitnah nanti itu kewaspadaan. Nah, positif dulu. Yang kedua? Investasi tadi, keturunan, betul. Ada lagi? Rizki, betul tadi ya, keturunan, investasi. Ada lagi? Baik, kalau saya tanya nanti selesai kajiannya ya. Habis ya kajian. Baik, bismillah. Betul, yang pertama adalah anak dipandang dari segi positif. Positif pertama, anak sebagai qurrata ayun. Sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan setiap hari, setiap saat. Betul tidak? Saat kita berdoa, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Betul tidak? Betul. Kita meminta agar anak kita dan pasangan kita qurrata a'yun. Ya. Pertanyaannya, qurrata a'yun itu yang seperti apa, Pak? Menyejukkan hati. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, ini kan kajian interaktif ya, biar gak saya saja yang mikir ya. Masya Allah ya. Nah, qurrata a'yun yang selanjutnya, bagaimana caranya agar anak itu menyejukkan hati? Dalam kondisi seperti apa? Baik, saya tahu jawabannya belum ada ya. Wallahu a'lam. Baik, kita sambungkan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa qurrata a'yun yang sesungguhnya, yang lebih detail lagi, yang lebih dalam lagi, agar tadi anak menyejukkan hati dalam kondisi seperti apa? Idza ra'aitahu fi ta'atillah. Apa ya Bunda? Ulangi. Tillah itu ya. Idza ra'aitahu fi ta'atillah. Ulangi. Nah, minimal nanti pas kajian teh tahu ya qurrata a'yun itu seperti apa. Idza ra'aitahu fi ta'atillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, apa maksudnya? Qurrata a'yun itu adalah saat kita melihat anak-anak kita dalam keadaan taat kepada Allah, itulah qurrata a'yun. Misalkan ayah bunda, sepertiga malam, setengah tiga, setengah dua malam, kita menyangka bahwa anak-anak kita sedang tidur. Setelah kita buka pintu kamar, Allah karim, ternyata anak kita sedang tahajud. Itulah qurrata a'yun. Saat kita menyangka sepertiga malam anak kita masih tidur, saat kita buka pintu kamar, Allah karim, ternyata anak kita sedang berdoa untuk kita. Fafadat ainah, sambil menitikkan air mata. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa untuk kita. Dan apalagi ternyata sedang tilawah Ar-Rahman 'allamal Qur'an ila akhir ayat. Itulah qurrata a'yun. Pasti kita inginkan dan pasti kita terima. Yang kedua, kita percepat. Kedua, anak dipandang dari segi positif, dia itu sebagai zinah. Sebagai apa? Apa itu zinah? Perhiasan, ya. Al-Kahf, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan anak-anakmu itu perhiasan dunia. Tapi gini ya bunda, ternyata tidak sedikit orang tua yang lupa ya. Rajin sekali menghiasi anaknya dengan perhiasan dunia, jam tangan yang paling mahal,
kendaraan yang paling mahal, rumah yang paling mewah, sepatu, aksesoris lainnya paling mewah. Tapi lupa, orang tua tidak menghiasi anaknya dengan akhlak dan iman yang kuat. Padahal jika kita lihat hari ini, problematika anak zaman now adalah dekadensi moral dan degradasi iman. Gitu. Maka banyak sekali punten ayah bunda, anak zaman sekarang yang menjadi alatul malahi, alat yang melalaikan. Maka konsekuensinya ini, jika yang Allah titipkan, misalkan anak, pasangan hidup, harta, apapun yang Allah titipkan, ternyata menjadi alatul malahi, alat yang melalaikan kita untuk taat kepada Allah. Maka konsep dasarnya bisa jadi alat tersebut, atau barang tersebut, atau pasangan tersebut, hal tersebut yang Allah titipkan itu Allah segera ambil kembali. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin bertanya kepada bunda, boleh? Boleh ya? Sedikit saya bertanya, Umi masih punya suami, Mi? Oh tidak, saya salah bertanya ini. Saya sedang sensus ya. Sedang sensus. Umi punya suami? Alhamdulillah ya, pas ya. Ini bunda gini, andai saja bunda pulang ke rumah disambut oleh suami hadir di sini. Yang mana suaminya? Oh, Pak DKM. Berarti saya salah bertanya ini. Ganti ya. Nanti saya tidak diundang lagi di sini. Ini bahaya ini, bahaya ya. Umi masih punya suami? Hadir di sini? Masya Allah ya. Di sini keluarga surgawi semuanya pada hadir. Nah, yang mana suaminya, Bunda? Wakil ketua DKM? Bukan. Bukan dia, baik. Bunda gini, andai saja pulang ke rumah, ternyata suami memberikan surprise. Suka dikasih surprise sama ayah, sama suami. Dipanggilnya apa sekarang? Abah. Apa ya? Abah. Oh, cucunya udah banyak. Dulu ya, pas pertama kali menikah dipanggilnya apa? Abah juga, Abah Anom. Oh, ayam bebek. Nah, ayam bebek. Nah, baik. Baik, nanti kita bahas romantisme nabawiyah ya. Baik. Ternyata Abah ini tanpa tedeng aling-aling memberikan surprise. Surprise-nya apa? 100 juta cash untuk bunda. Ayah nih, Mbak ya. Bahagia luar biasa, belum ada pun uangnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebagai kado anniversary yang keberapa? Menikah sudah berapa tahun? 40 tahun. Insyaallah ya. Sebagai hadiah anniversary yang ke-40 tahun ya. Bunda bahagia? Bahagia ya? Bahagia atau bahagia banget? Apalagi kalau ada uangnya ya, asli. Tapi kita berdoa mudah-mudahan jadi ya. Allah kabulkan ya, Allah kabulkan. Nah, kemudian ini ada hikmah di balik cerita ini ya. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya karena di Bandung ini banyak mall yang sedang diskon, sedang promo, maka harus dihabiskan uangnya, dibelanjakan, beli apapun bebas. Setuju? Setuju sekali. Menghabiskan uang itu memang lezat sekali, kata bunda, shopping. Setuju? Nah, ketika Umi akan berangkat ya, ternyata azan berkumandang, azan duhur berkumandang. Allahu Akbar. Bunda lanjutkan belajar atau salat dulu? Tapi kata suami, dipanggilnya apa? Abah? Umi. Harusnya Abi ya, Abi Umi ya. Atau Abah jadinya Umah ya, tidak apa-apa ya. Kita langsung belanja. Karena diskonnya hanya 10 menit. Ya. Kalau Umi sholat dulu, 100 jutanya
tidak jadi. Bunda pilih mana? Milih sholat, tidak pilih suami. Baik. Ini pertanyaan indah, nanti ada hikmahnya ya. Sholat tidak apa-apa, uangnya tidak ada, tidak jadi. Tidak apa-apa, kadang uangnya belum ada ya. Kalau uangnya sudah ada gitu kan, gimana? Baik, bismillah. Tapi intinya, ada ataupun tidak ada uangnya, Umi pasti milih sholat dulu. Karena rezeki Allah yang ngatur. Bisa dirayu lagi abahnya nanti ya. Baik, coba bunda, ayah bunda. Nah, kalau saya ngisi kajian itu selalu ada contoh. Agar apa? Agar nanti kita ambil ibrohnya. Coba kita ambil ibrohnya. Andai saja abah dan umi, ternyata umi mengiyakan permintaan abah, berarti abah sudah menjadi alatul malahi, alat yang melalaikan untuk taat kepada Allah, betul? Karena Allah sudah memanggil, muadzin itu sudah memanggil, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Tapi ternyata ayah menginginkan, gaskeunlah kita belanja gitu kan. Bunda juga ternyata mengiyakan. Jika bunda tadi mengiyakan, bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir seorang istri dengan seorang suami. Loh kok bisa seperti itu? Itu konsep dasarnya. Konsep dasarnya sesuatu yang ternyata Allah kirimkan, yang tadinya menjadi alat untuk menambah ketakwaan, ketaatan kepada Allah, ternyata menjadi alatul malahi, alat yang melalaikan kita untuk taat kepada Allah. Maka konsekuensi konsep dasar ini ya, bisa jadi bisa tidak ya. Tapi jangan dicoba ya. Saya coba dulu lah. Jangan dicoba-coba ya. Nah, jadi atau tidaknya itu kehendak Allah ya. Tapi konsep dasarnya seperti itu. Kita bersyukur ayah abah, bersyukur. Ternyata istri abah taat sekali kepada Allah, walaupun tidak taat kepada suami. Dalam keadaan maksiat ya. Karena suami itu kalau dalam keadaan taat boleh taat gitu, kadang dalam kondisi ibadah boleh taat, tapi dalam kondisi maksiat kita tidak boleh taat kepada suami. Nah, begitupun anak kita ya. Anak kita, Allah kirim. Banyak sekali anak sekarang yang menjadi alatul malahi, betul? Alat yang melalaikan. Itu yang kewaspadaannya nanti kita akan sampaikan. Maka waspadalah. Baik, yang ketiga dari segi positifnya, anak sebagai anugerah keturunan. Ya, doa ini kira-kira doa siapa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa minta keturunan, ini doa Nabi siapa? Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria, huna lika da'a Zakaria rabbah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria itu dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran dijelaskan ayah bunda bahwa Nabi Zakaria itu diponis tidak akan punya anak oleh dokter-dokter zaman itu. Ya, kenapa demikian? Ada yang mengatakan monofos, istrinya, suaminya. Ada yang mengatakan mandul, istrinya, dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Zakaria dijelaskan, ya Allah, saya tahu ya Allah, saya sudah tua renta ya Allah, tulang-tulangku sudah tidak kuat menopang tubuhku ya Allah. Tapi hamba khawatir jika aku tidak punya keturunan, siapa yang meneruskan perjuangan dakwahku nanti? Maka Masya Allah, di mihrab berdoa, salat di mihrab, minta kepada Allah agar diberikan keturunan. Akhirnya Allah ijabah, saat itu juga diturunkanlah seorang anak namanya Yahya, dan termasuk Yahya termasuk hamba Allah dan seorang nabi yang begitu saleh. Paham sampai di sini? Ini anugerah keturunan. Nih yang kedua. Yang kedua, dari segi kewaspadaan. Anak sebagai apa kira-kira? Fitnah. Betul, yang pertama fitnah. Yang kedua aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Pertanyaannya gini, ayo bunda singkat. Kalau anak sedang menguji kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata anak ini luar biasa menguji kita hingga hati kita merasa genek. Kira-kira saat anak menguji, ayah lebih banyak bahagianya,
Bunda lebih banyak tersenyumnya ataupun lebih banyak marahnya? Marah ria. Marah ria. Hehehe. Gitu ya, marah ria. Nih, coba ini contoh singkat saja. Contoh, saya kasih contoh. Gini, Bunda kan hari ini alhamdulillah ya, ikut kajian, ikut kajian. Di rumah ternyata ada seorang anak ya yang sedang, si ade umur 5 tahun sedang tilawah tadabbur Al-Qur'an ya. Anak yang kedua itu yang bentot ya, umur 3 tahun ternyata sedang belajar abata ya dan lain sebagainya. Rumah sudah dirapikan, sudah wangi, bersih sekali sehingga ayah bunda datang kemari dengan kondisi bahagia dan damai. Mindset ayah dan bunda masih mengatakan bahwa ketika pulang pun rumah pasti masih rapi dan anak-anak sedang tilawah. Betul? Pas ternyata nih selesai kajian, ayah dan bunda pulang ke rumah. Sampai di rumah ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Pas dibuka panlik, ternyata rumah kita sudah seperti kapal pecah. Saya tanya, gimana ekspresi bunda? Apa respon pertama ayah? Saya contohkan. Oh, istighfar katanya. Istighfarnya macam-macam. Ada yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ada, itu tipe pertama. Ada tipe kedua, namanya syakhtan. Yang tadi kurhun, yang ini syakhtan. Syakhtan itu istighfar sampai gigi gemetar. Pernah? Astagfirullahaladzim gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Atau yang ketiga, innalillahi, karena ayah bundanya qori, jadi istighfarnya qori. Astagfirullahaladzim. Ya, Coba bunda, ayah bunda jujur hari ini ya. Istighfarnya mayoritas yang 1, 2 atau yang 3? Satu ya? Itu 1. Astagfirullahaladzim. Itu yang 1 ya? Yang 1 ya? 1. Apakah itu masih diperbolehkan? Oh, ternyata dalam buku yang saya tulis ya, dan menurut ulama juga itu namanya kurhun wa syakhtan. Yang 1 dan kedua itu kurhun wa syakhtan, itu masih diperbolehkan. Asal apa? Gini nih, karena logat itu beda-beda, betul. Ada yang kelihatan padahal memang logatnya seperti itu, betul. Betul ya, di luar pulau misalnya itu kan. Saya gak sebut nama daerahnya ya, sudah paham semua. Mungkin di sini juga ada gitu ya. Sedih dah. Seperti membentak, padahal memang seperti itu kebiasaannya, adatnya. Betul tidak? Makanya tidak dilihat dari logatnya, tapi dilihat dari hatinya. Bunda astagfirullahaladzim, tapi hatinya masih bening, masih tenang, masih damai. Itu yang namanya kurhun. Wasyakhtun tadi sampai gigi gemetar, boleh. Saking jengkelnya astagfirullahaladzim gitu. Masih boleh, asal hatinya masih mengingat Allah. Yang tidak boleh yang mana ghadbun wa la'natun ya. Amarah wa la'natun dan melaknat. Contoh gini. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Oh, sambil mata merah gitu kan. Wah, pokoknya ya, yang tadinya sipit jadi tiba-tiba jadi bundar mana ya. Astagfirullahaladzim dah. Ibu bapakmu sudah capek-capek membersihkan, merapikan ini rumah. Dari pagi tadi sampai siang. Sekarang kau berantakin. Dasar kau gitu misalkan ya, gitu. Coba lihat sini. Astagfirullahaladzim, ini pipinya coret-coret. Ternyata coret-coretnya pakai lipstik ibunya. Hati-hati ya, jangan nyimpan lipstik sembarangan. Sebelum coret-coret gambar Upin Ipin, tapi umur Ipinnya banyak rambutnya misalnya ya. Ini Masya Allah, ini tembok sudah dicat oleh bapakmu, dicoret-coret gambar gunung, gambar matahari, pohon-pohon. Dasar kau punten ya. Ada yang sampai bilang laknatun, melaknat. Dasar kau anak bodoh. Alhamdulillah.
Dasar ini karena kedengaran keluar ya. Aduh, kenapa gitu? Dasar kau gak tahu malu, misalkan. Dasar kau anak gak tahu diri. Apa yang terjadi kemudian hari 15 tahun kemudian bisa jadi kita terheran-heran, kenapa anak kita jadi gak tahu malu? Kenapa anak kita bodoh? Ternyata itu hasil dari amarah kita, doa walaupun negatif ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Maka jika demikian ya Bunda, agar kita bahagia, kita belajar seperti ibunya Syekh Sudes. Tahu Syekh Sudes? Tahu? Imam Masjidil Haram? Ya, tahu ya? Nah, ini Ustaz. Jadi ketika Syekh Sudes masih kecil, masih balita gitu kan, ibunya itu menyiapkan makanan untuk tamu. Disiapkan makanan yang lezat ya. Tiba-tiba ini Syekh Sudes yang masih kecil ya, bocah gitu, pergi keluar. Bawa pasir ditaburin, ditaburin, sehingga mamanya filgatil Arabiyah di dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, ya, sama seperti Bunda tadi. Astagfirullahaladzim, Sudes, aku sudah menyiapkan makanan untuk tamu kita. Kalau sudah seperti ini ditaburin oleh pasir, gak mungkin bisa dimakan lagi. Dasar kau, kudu akan kau jadi imam Masjidil Haram. Jadilah imam Masjidil. Dan ini sempat viral ya. Oleh karena itu bismillahkan kita sepakati hari ini bismillah ya, agar kita bahagia. Jika ternyata anak kita sedang menguji tidak sesuai dengan ekspektasi, maka astagfirullahaladzim presiden. Bisa ya. Tahun 2050 ya, misalkan anak kita, cucu kita misalkan ya, astagfirullahaladzim jadi direktur. Nah, keren. Astagfirullahaladzim jadi profesor. Nah, setuju siap? Angkat tangannya yang bismillah, siap seperti itu, cum. Alhamdulillah ini Ustaz berhasil ini ya. Berhasil jadi orang yang bahagia. Tapi ada satu lagi ekspresinya. Andai saja kita sudah bisa merubah mindset kita tentang anak agar kita bahagia, kita rubah mindset kita, pola pikir kita bahwa anak itu tadi betul, bukan hanya untuk menyenangkan, bukan hanya dipandang dari segi positif, tapi anak juga bisa menjadi ujian dalam kehidupan. Jadi ketika anak menguji, kita tetap bahagia. Ekspresinya seperti ini. Tok tok tok, assalamualaikum. Jawab. Coba Pak Asror. Pak Ustaz, sini Ustaz, MC. Antum jadi anaknya boleh? Jadi balita ya? Boleh, sudah menikah? Sudah. Oh, ada istrinya hadir di sini? Hadir lagi beres-beres. Saya pinjam dulu ya jadi balita dulu. Boleh. Coba lihat ekspresinya ya. Ekspresinya, saya ibunya atau saya bapaknya? Assalamualaikum. Karena sudah belajar parenting dan sudah bahagia nih ya. Sudah belajar di sini, ekspresinya seperti ini. Oh, masya Allah, masya Allah. Ini berantakan sekali. Ananda yang berantakin ya? Iya, Adik. Ini gak cocok jadi pemain sinetron ini. Jadi aktris ya, masya Allah. Masya Allah ini berantakan ya. Ini sampai ada pakatel, citel, apalagi Bunda? Panci, garpu, sendok, dan lain sebagainya. Masya Allah ini wajahmu kenapa ini? Lagi belajar dandan. Ini juga tembok, Masya Allah. Ini kok mataharinya setengah ini? Tadi lagi mewarnai belum. Oh, belum beres, Masya Allah. Anak bunda solihah, I love you so much. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bisa seperti itu? Bunda bisa? Ayah bisa? Bisa ya. Nah, itu bagi seseorang yang sudah dihujamkan dalam hatinya ya, bahwa anak itu di dalam Al-Quran ternyata bukan hanya untuk menyenangkan, bukan hanya dipandang dari segi positif, tapi anak juga ternyata bisa menguji
ataupun bisa menjadi musuh, aduwallakum, musuh bagi orang tuanya. Jika kita sudah paham konsep ini, maka kebahagiaan pertama akan hadir dalam kehidupan kita saat kita mendidik anak-anak kita. Beda ya, beda. Kalau kita tidak bahagia dalam mendidik anak-anak kita, berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah, baik dari cara kita mendidiknya ataupun dari diri kita sendiri. Betul? Kebanyakan orang tua itu mengharapkan anaknya semuanya soleh, betul? Anaknya tidak ada yang memuji, pokoknya perfect semuanya. Tapi apparently ternyata anak itu tadi ya, ada positif, ada juga negatif atau kewaspadaan. Paham sampai di sini, paham? Paham. Aduh, bahkan ada yang mati musuh. Coba perhatikan Bunda. Justru saya miris ya Bunda. Coba kita perhatikan berapa banyak seorang anak, punten ya, yang rela membunuh orang tuanya. Naudzubillah, betul. Itu bahkan di-post di media. Harusnya yang kayak gitu itu tidak di-post. Betul? Ada seorang anak yang minta moge, tahu moge? Motor gede. Ya. Bu, minta moge, Pak minta moge. Ini papa dan mamanya itu belum sanggup ya. Akhirnya dibunuh. Ya. Berapa banyak pun anak sekarang ya yang membuli teman sekolahnya, betul? Sekarang yang lebih ekstrim lagi, bukan anak membuli teman-temannya, tapi anak rela gitu ya, dan tidak segan ya, membuli gurunya sendiri, betul? Betul. Coba kita perhatikan, ada seorang guru yang diketepel oleh muridnya, betul? Pertah gitu, sampai pecah matanya. Alhamdulillah, ada seorang guru yang dibunuh oleh muridnya. Na'udzubillah. Itu menjadi musuh, itu menjadi ujian bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana cara mendidiknya? Maka yang kedua nih, barulah kita masuk konsep yang kedua. Agar kita, ya alhamdulillah nih udah disediakan air minum ya. Masya Allah. Baik, iklan dulu ya. Ini sampai jam berapa Ustaz? 12. Jam 12 ya. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam setengah, waduh ya, setengah 9 harus dipercepat lagi ya. Masya Allah. Setengah 9 ya. Ingatkan saya ketika sudah setengah 9 ya. Masya Allah. Baik, konsep yang kedua. Agar kita bahagia menjadi orang tua dan cerdas dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, yang tadi ya, ubah mindset kita tentang anak. Yang kedua adalah kita harus betul-betul mengetahui tugas kita dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Kira-kira saya tanya, tugas kita dalam mendidik anak apa saja? Satu, jawab dong, udah bukan Jumatan. Baik, kira-kira apa? Tugasnya adalah mendidiknya. Betul ya, wah, alhamdulillah. Tugasnya mendidiknya. Ada lagi? Mengarahkan, ada lagi dididik, diarahkan, ada lagi mencontohkan. Ini kalau saya dilanjutkan nanti ada teh manis juga di sini. Ada kopi, ada ini ya. Baik. Betul. Jadi tugas kita singkat ya, Bunda, dalam mendidik anak singkat sekali. Agar lebih mudah, saya rangkumkan dalam buku saya Amazing Quranic Parenting, maka hanya dua saja. Dua saja. Ini sudah mencakup ke semuanya. Tugas kita dalam mendidik anak sebagai orang tua adalah ad-dilalah wal irsyad. Apa? Ad-dilalah wal irsyad apa? Ya, ad-dilalah wal irsyad. Apa itu ad-dilalah? Memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan, sainsnya, knowledge-nya, ilmunya, ya, diedukasi anak-anak kita. Betul? Memberikan pengarahan-pengarahan, betul tadi? Pengarahan ilmunya, knowledge-nya. Nah, itu cara salat yang baik. Nah, ini cara baca Quran yang baik. Nah, ini ternyata kurang nih. Sifatul hurufnya kurang. Nah, ini tajwidnya kurang, idharnya kurang. Itu yang namanya ad-dilalah, diberikan petunjuk-petunjuk kebaikan. Nah, rukunya kurang lurus. Nah, sujudnya itu namanya ad-dilalah. Tapi, nah, tidak sedikit orang tua yang hanya sampai di ad-dilalah saja, Ustaz. Ayah, Bunda,
sampai di adilalah saja, ya. Sehingga al-irsyadnya tidak dilanjutkan. Padahal poin pentingnya ada di al-irsyad. Adilalah semua orang tua bisa ya ngajarkan, betul ya di rumah mengajarkan abata itu kan. Tapi wal irsyadnya tidak sedikit orang tua yang melupakan. Apa al-irsyad tadi? Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika adzan berkumandang, seorang ayah bergegas untuk anaknya yang ini, yang laki-laki. Nah, sudah azan. Yuk kita pergi ke masjid. Ya. Itu wal irsyad, dibimbing sampai ia tunaikan kewajiban Allah Subhanahu, kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah azan, apalagi ini nih. Masya Allah ya, kalau seorang ayah nih belum adzan berkumandang sudah ngajak anaknya. Nah, 5 menit lagi azan. Yuk, Ananda azan. Nanti bapak yang jadi imam. Oh, indah. Indah. Nanti juga anak boleh diajarkan. Ananda jadi imam, bapak jadi makmum. Terus ajarkan. Itu namanya wal irsyad. Al-irsyad hari ini ternyata ditugaskan kepada sekolah. Betul tidak? Betul. Nah, ini yang keliru. Keliru. Parenting nabawiyah ya. Para nabi ternyata dididik dulu sama nabi gitu kan. Dididik sama nabi. Kita pun didik dulu oleh kita. Apalagi perempuan ya, apalagi ibu. Al-um madrasatul ula. Jadi bunda, madrasah pertama itu adalah bunda. Didik dulu. Didik dulu al-irsyadnya ya. Didik dulu bimbing dan al-irsyad. Maka apa yang harus dibimbing banyak ya. Apa yang harus disampaikan banyak. Tarbiyah seperti apa? Ada yang namanya tarbiyatul aulad bil wuddi. Apa ya bunda? Tarbiyatul aulad bil wuddi yang pertama. Yang kedua tarbiyatul aulad bil lutfi. Yang ketiga tarbiyatul aulad bil qudwah. Yang keempat tarbiyatul aulad bis sabr. Ya. Contohnya bil wuddi seperti apa? Ini disampaikan oleh Rasulullah ya. Mendidik anak dengan kelembutan. Khadijah pun seperti itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Itu tarbiyatul aulad bil wuddi. Salah satu kasih sayang dari kelembutan itu sering-seringlah cium anak. Bapak masih sering cium anak, Pak? Kalau cium istri pasti sering ya. Ini cium anak masih sering, Pak? Oh, anaknya sudah besar ya. Anaknya tidak ada di rumah gitu. Sering ya? Oh, sudah jarang ya? Anaknya masih ada yang kecil? Oh, udah besar semua. Gini, Nabi Muhammad ya, ketika itu bertemu dengan Hasan dan Husain, dipeluk, diciumnya. Ada yang namanya sahabat Nabi Aqra bin Habis ya. Aqra bin Habis tiba-tiba bilang seperti ini, "Ya Rasulullah, aku punya anak 10, tapi tidak satu pun aku pernah cium, aku pernah peluk." Maka apa yang disampaikan oleh Nabi? Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mencintai kepada sesama, apalagi kepada anaknya, maka tidak pantas dicintai. Rasul saking lembutnya, saking berkasih sayangnya, suka main kuda-kudaan. Pertanyaannya, ayah masih suka main kuda-kudaan? Ini kenapa saya tanya ayahnya, bundanya yang ketawa? Ini ada apa ini? Sebentar, kita jernihkan dulu pikiran kita ya. Ya, jangan salah tafsir ya. Ayah masih suka main kuda-kudaan? Masih ya? Masih. Bunda masih suka main kuda-kudaan? Dengan anaknya ya, dengan cucunya. Ini Rasul. Nah, saking sering main kuda-kudaannya ya, sampai di dalam sirah Nabawi dikatakan nih, ya, Rasul ini sering main kuda-kudaan di pelataran Masjid Nabawi ya. Disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Saking serunya ini sahabat Nabi. Ya Rasulullah, tambah kencang lagi larinya ya Rasulullah, gitu kan. Ya Hasan dan Husain keren sekali, Masya Allah. Disemangati Rasulullah, tidak malu sedikit pun. Oleh karena itu insya Allah Agustusan tahun depan kita adakan lomba kuda-kudaan ya. Di sini ya, ajak anaknya, supporternya, emak-emaknya, ibunya. Luar biasa. Nabi sampai seperti itu, saking seringnya main kuda-kudaan. Ketika Rasulullah sedang sujud, maka dikisahkan Hasan dan Husain itu naik ke punggungnya, betul?
Tapi bagaimana coba akhlak Nabi kepada cucu ya? Kalau kita mungkin anak ganggu, wah gitu kan, lagi sedang sujud, wah gitu langsung bangun. Tapi Nabi sedang sholat menghadap Allah, bagaimana coba? Ditunggu dulu sampai Hasan dan Husain turun, betul. Sampai Hasan dan Husain puas. Ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah kenapa tadi lama ya? Rasulullah berkata, wahai sahabatku, tadi cucuku naik kuda-kudaan ke punggungku. Saya khawatir kalau cucuku belum turun, nanti saya sudah bangun, mereka terganggu. Allah, indah bunda, indah. Nah pertanyaannya punten, bukan hanya kepada anak Khadijah bunda. Ini Khadijah itu kalau ada 4 wanita terbaik di muka bumi ya, yang kata Rasul ini ahli surga nih ya. Yang pertama adalah Maryam ini terkenal dengan gelar At-Tahurah. At-Tahurah itu adalah gelar kesucian terhadap Maryam. Ya, tidak punya suami, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi punya saat ini juga banyak ya. Nauzubillah kalau saat ini ya, nauzubillah ya, yang tidak tahu suaminya siapa gitu. Nauzubillah, nauzubillah itu Maryam. Bagaimana dengan Khadijah? Nah, ini Khadijah, yang Al-Wadud ini Khadijah. Bagaimana dengan Khadijah? Khadijah itu terkenalnya dengan sifat Al-Wadudnya, sifat pengasihnya, sifat kelembutannya, perangainya begitu luar biasa. Khadijah itu tidak pernah terkenal dengan sirah nabawi bahwa Khadijah itu pernah marah, tidak pernah marah. Pertanyaannya, bunda selama berumah tangga dengan suami-suami bunda nih, pernah marah tidak? Yang ditanya bundanya, yang jawab itu yang kena serangannya itu. Fast respon ya. Iya, karena saya gitu yang jadi korbannya gitu. Ini ada satu trik namanya komunikasi nabawiyah ya. Bagaimana Nabi bersikap kepada Aisyah. Ini kalau Aisyah memang ada sifat cemburunya ya. Di sini bunda kalau suka cemburu kepada suami berarti karakternya seperti berarti Aisyah semua ya. Tapi hati-hati, Aisyah itu hafal sampai ratusan ribu hadis. Bunda kalau pengen disandingkan dengan Aisyah harus hafal 100 ribu hadis. Ada yang hafal 100 ribu hadis? Aisyah ya. Nah kita coba Khadijah. Khadijah ini lembut sekali ya. Jadi Khadijah itu tidak pernah marah. Nah bagaimana konsepnya kalau perempuan, istri kita marah kepada kita? Kenapa demikian? Karena perempuan itu gini, perempuan ini kata Rasulullah, al-mar'ah kal-mir'ah. Perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin bunda? Sekali cermin itu pecah, maka bisa disatukan kembali, tapi goresannya masih terlihat ataupun ada. Begitupun hati perempuan. Karena perempuan itu makhluk halus. Saya salah ya? Oh iya. Karena perempuan itu makhluk halus hatinya, gitu ya. Maka jangan pernah sakiti perempuan. Satu kali perempuan disakiti, mereka mudah memaafkan tapi sulit untuk malu. Makanya jika perempuan sedang marah apalagi nangis ya, nangisnya bukan hanya histeris tapi historis. Atau tidak? Betul. Maka gini ya. Kalau kita sedang dalam posisi suami, istri kita marah. Papa yang salah. Biasanya bapak jawab apa? Ini suami soleh ini. Suami soleh ini ya. Maka betul tadi, ya. Kalau Umar bin Khattab itu tidak menjawab sama sekali, ya. Kalau Umar bin Khattab tidak menjawab sama sekali, diam. Ya, pada di akhir kalimat ya, beliau mengatakan, kenapa saya tidak marah juga kepada istri? Karena istrikulah yang telah melahirkan anak-anakku. Karena istrikulah yang telah menyiapkan makanan setiap hari untukku dan anak-anakku. Karena istrikulah yang setiap hari mencucikan pakaianku dan untuk anak-anakku. Jadi diam. Rasulullah juga demikian, hanya berkata seperti ini, wahai Abu Bakar, wahai ini sahabat-sahabat tuh, coba perhatikan, Ummul Mukminin sedang dilanda cemburu, hanya bilang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita nih sebagai umat Nabi ya? Ini ilmu sebenarnya, ini rahasia untuk para laki-laki saja. Tapi berhubung ibu-ibunya hadir, jadi tidak apa-apa ya, satu paket saja. Jadi
Papa yang salah, jangan mama yang salah. Oh, kalau gitu terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Papa yang salah, jawabnya iya. Papa yang salah. Siapa seperti itu siapa? Nih, historis. Pak masih ingat gak? 15 tahun yang lalu. Nanti Bapak bingung, 15 tahun yang lalu? Yang mana gitu? Papa kan yang salah? Iya, Papa yang salah. Tahu gak salahnya apa? Tidak tahu. Pokoknya Papa yang salah. Bisa, oh tong dicarikan cenanya. Tong dicarikan artinya. Itu Masya Allah, seperti itu. Seperti itu. Ya. Tapi ada kuncinya. Setelah agak reda sedikit, bilang gini, sini, aku yang salah. 10 menit kemudian, istri yang balik ke kita, Pak, maafin ya, Mama sebenarnya yang salah ke Abah, gitu dia. Ya. Tapi berhubung Umi tadi lagi kacau lagi emosi, jadi yang kena dampaknya itu adalah Abah. Kalau sudah seperti itu langsung dipeluk, sampaikan I love you so much. Alhamdulillah. Hati-hati Pak, jangan sampai bilang pretnya nanti bahaya. I love you so much, pret. Jangan ini. Tadinya sudah damai ya. Sakinah mawaddah warahmah itu sudah hadir dalam kehidupan, ada pretnya, ini bahaya ya. Ada. Masya Allah. Itu namanya komunikasi nabawiyah. Tapi Bunda jangan senang dulu Bun. Ya, jangan senang dulu. Karena gini ya, kata Nabi, perempuan yang salihah itu, yang terbaik itu adalah seorang perempuan yang ketika ditatap oleh suaminya, maka mendamaikan hati seorang suami. Betul? Jadi berarti perempuan yang suka marah-marah mendamaikan hati tidak? Jadi jangan pernah hidup para suami. Jangan pernah marah kepada suami. Begitu pun suami ya. Maka dalam rumah tangga ada yang namanya komunikasi nabawiyah, saling menghargai, saling mencintai, dan jangan saling menuntut. Itu yang sering terjadi dalam rumah tangga. Ada rumah tangga yang sampai perpecahan ya, sampai bercerai. Kenapa? Karena mereka saling menuntut kesempurnaan. Ya? Maka sakinah mawaddah warahmah akan terjalin ketika kita saling mencintai dan saling mengisi kekurangan. Itu ya, adilah, kita kembali lagi. Adilalah wal irsyad, dididik. Kemudian juga wal irsyad, dibimbing dengan pembimbingan terbaik. Setelah kita bimbing, misalkan sudah waktunya sekolah, silakan titipkan ke sekolah. Tapi tetap pendidikan paling utamanya di rumah. Jangan sampai semuanya diserahkan kepada sekolah. No, itu pendidikan yang salah, kurang tepat. Maka pendidikan utamanya di rumah, terlebih perihal akhlak. Akhlak. Maka ada yang tadi namanya tarbiyatul aulad bil qudwah. Ya, qudwah itu keteladanan. Qudwah apa saja? Ada qudwah ubudiyah, ya. Bagaimana contohkan kita tentang ibadah? Misalkan seperti apa? Adzan berkumandang, kita lagi nonton timnas, nah hati-hati. Piala Dunia, nah U17, betul? Kemudian juga ada kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ya saya tahu ya. Hati-hati, adzan berkumandang, tetap saja langsung. Maka qudwah ubudiyah, waktunya salat ke masjid. Ada yang namanya qudwah akhlak. Qudwah akhlak bagaimana kita bersikap. Nah anak itu peniru yang paling ulung ayah bunda. Sekali anak melihat kita tidak bersikap baik kepada pasangan kita, contoh, ayah itu di hadapan anak membentak-bentak, dasar kau, ibu gak bicus, misalnya, ibu gak bisa didik anaknya di sini. Makanya seorang anak tidak akan bisa menghargai ibunya. Begitupun sang ibu punten, ya, sang ibu itu nih,
Izzah para suami itu ada di tangan istri, bukan para istri ya, di tangan istri. Istri saja ya. Jangan dipancing-pancing, Ustaz. Ada di hadapan seorang istri. Maka contoh singkatnya seperti ini ya, agar kita dijaga izzahnya oleh bunda. Kenapa harus dijaga? Karena ke depan nanti tantangan anak itu begitu besar. Harus ada figur ya, harus ada sosok seorang ayah yang karismatik, bukan ditakuti ya, tapi pemimpin yang adil, bukan ditakuti tapi betul disegani. Segan. Beda kan kalau takut punten Bu. Kalau anak takut kepada ayah, sekarang masih kecil bisa takut. Tapi udah besar, ototnya udah besar, apalagi nge-gym terus ya. Bisa jadi nanti ayah yang takut kepada anak. Tapi kalau dari awal dididik anak itu agar segan, suami punya izzah. Contoh kecil seperti ini. Misalkan, Bu, sepedaku udah jam 8:30 ya. Oh iya, selanjutkan ya. Baik, minta waktu 5 menit lagi insya Allah ya. Sampai jam 9 ya. Nanti setelah jam 9, 10 ya. Baik. Bu, misalkan dia, Bu, anaknya, Bu, sepedaku udah jelek, Bu. Beliinlah yang lebih bagus lagi. Maka bunda, walaupun bunda bendahara negara misalnya, ya, yang megang keuangan, jangan sampai diiyakan begitu saja. Maka konsepnya gini, agar punya izzah suami gini. Oh iya dek, ayah kan sedang kerja di kantor. Ibu telepon dulu ya, kita minta izin ke ayah. Minta izin. Jadi ketika dewasa, ya, ayah yang tegas, yang disegani, bunda itu yang dicintai, tempatnya mengadu. Sekarang kan berubah ya. Ibu yang disegani gitu. Ayah tempat mengadu. Ayah dimarahin sama bunda, itu kebalik ya. Itu kebalik. Nah gitu. Sebentar ya, izin dulu kepada ayah. Ya, assalamualaikum ya. Ini si adik katanya pengen ganti sepeda, diizinkan? Oh ya Bu, nanti ya kita lihat dulu. Ayah lihat dulu sepedanya masih bisa dibenerin nggak? Nah bilang, nah kata ayah jangan beli dulu, nanti mau dibenerin sama ayah. Keren. Apapun hal yang seperti sepele ya, tapi kita betul-betul menjaga izzah suami, izzah seorang ayah bagi anak-anak kita. Maka ketika dewasa, anak-anak kita punten ya, senakal, bukan senakal ya, apa ya namanya ya, saya paling anti bilang nakal itu ya, seaktif dalam kategori negatif misalkan ya, semenguji apapun anak-anak kita. Maka insya Allah ketika berhadapan dengan ayahnya, ia tidak berdaya, ia nurut dan hormat. Maka di rumah harus ada satu orang yang suaranya didengar oleh anak kita. Misalkan gini, ini menjaga izzah. Yang kedua, contoh menjaga izzah. Misalkan gini, nah tolong ya, sekarang bukan waktunya main handphone. Sekarang kita sedang makan, tahu kan Ananda, peraturan di rumah jangan main handphone ketika waktunya makan bersama. Simpan nak. Anak kan yang digituin sama bapaknya nangis, ngadu, Bu, dimarahin sama ayah Bu, tadi gak boleh main handphone. Nah di sini bunda kuncinya, jangan, oh iya ayah jangan kayak gitu, jangan ya. Kalau gitu anak dilindungi, nantinya ayah tidak punya izzah. Tapi gini, nak sayang, betul kata ayahmu, sini peluk-peluk sama bunda. Masya Allah, betul kata ayahmu, kan sudah ada aturannya ya. Kalau lagi makan, untuk menghormati ya, jangan gunakan handphone. Nanti kalau sudah makan, main handphone lagi sama bunda ya. Kita belajar tahsin lagi. Bisa seperti itu bunda? Jika di rumah sudah seperti itu, maka hadir, ayah senyum ya, maka hadir baiti jannati, rumahku surgaku ya. Tapi bunda gini, ada kepanjangan tadi. Tugas kita dalam mendidik anak adalah ad-dilalah wal irsyad, memberikan pendidikan terbaik wal irsyad, dan bimbingan terbaik. Tapi kita kembalikan lagi pada konsepnya. Namun
Nih, bentar budak. Idkhalul iman ilal qalb. Memasukkan cahaya iman ke dalam hati seseorang. Dalam bahasa parentingnya, ya. Dalam bahasa parentingnya, salih dan belum solihahnya anak-anak kita adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, saya itu ada parenting ya, ada parenting online ya. Dulu ketika pandemi mengadakan parenting online, kurang lebih ada 10.000 jamaah yang ikut. Sampai sekarang ada juga yang masih ikut. Nah, via Zoom biasa ya. Nah, ada yang curhat. Ustaz, saya punya anak banyak tapi tidak satu pun anakku soleh. Apakah ibu gagal dalam mendidik anak? Saya tanya dulu. Ibu mulai sekarang berarti gak didik lagi anak ya? Oh enggak. Sampai kapanpun ibu akan terus mendidiknya walaupun belum saleh. Saya katakan, ibu belum gagal mendidik anak. Ibu tidak gagal dalam mendidik anak. Karena orang yang gagal dalam mendidik anak adalah yang pertama, orang tua yang ketika anaknya menguji, ternyata orang tuanya capek. Sudahlah, mulai saat ini kau bukan anakku, pergi dari rumahku. Ada yang seperti itu? Itu gagal dalam mendidik anak. Yang kedua, orang tua yang gagal dalam mendidik anak adalah orang tua punten yang rela membuang anaknya. Makanya viral ya. Ada seekor sapi yang melahirkan anak. Pernah dengar ceritanya? Ya pastilah seekor sapi pasti lahirin anak ya. Anak sapi ya. Tapi ini seekor sapi melahirkan anak manusia. Pernah dengar beritanya? Pernah dengar? Belum. Ternyata setelah ditelusuri betul, di kandang sapi ada anak bayi. Tapi ternyata bukan anak sapi. Tadi orang tua yang gagal, married by accident, hamil di luar nikah, malu, dibuanglah anaknya ke kandang, diberitakan seekor sapi melahirkan anak manusia, anak sapi, anak manusia. Nah, Allah Karim, itu adalah orang yang gagal. Kenapa demikian? Bunda, jika anak kita belum soleh hari ini, yakinlah bisa jadi esok hari anak kita soleh. Ustaz, anak saya besok juga belum soleh, insya Allah minggu depan soleh. Ustaz, belum soleh juga bisa jadi bulan depan soleh. Belum soleh juga bisa jadi tahun depan soleh. Belum soleh juga bisa jadi sebelum meninggal dunia yang menjadi anak yang soleh. Maka bunda, itu akan membuat kita bahagia. Jangan sampai kita menuntut anak kita harus soleh semua. Tidak, ya. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah punya konsep tersebut, kita akan bahagia, ya. Oh, anak kita sedang menguji belum soleh, tidak apa-apa ya Allah. Berarti saya harus lebih banyak berdoa lagi, harus ikhtiar lagi, ikut parenting lagi, baca buku parenting lagi, agar tahu bagaimana cara mendidik anak hamba ya Allah. Itu. Tapi tadi orang tua yang menginginkan anaknya harus soleh semua, ketika anaknya tidak soleh satu saja sudah diusir anaknya dari rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ternyata kelas Nabi pun ada anaknya yang tidak soleh. Siapa? Nabi Nuh. Anaknya siapa? Kan'an. Apakah nanti Nabi Nuh ditanya oleh Allah, Nuh, kenapa anakmu tidak soleh? Tidak. Insya Allah Allah tidak akan bertanya kenapa anakmu tidak soleh. Tapi mungkin ya, hanya Allah yang tahu ya. Insya Allah Allah bertanya bagaimana engkau cara mendidik anakmu agar anakmu menjadi soleh. Karena yang ditanyakan oleh Allah adalah prosesnya, ikhtiarnya. Baik, terakhir, agar kita bahagia berarti kita harus every time is loving time. Apa ya bunda? Every time is loving time. Setiap saat, setiap waktu adalah waktu yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap anak. Ustaz, bagaimana? Saya kan sibuk bekerja. Ayah masih bekerja ya? Masih bekerja. Ya, misalkan ayah masih punya waktu terhadap anak. Masih ya? Berapa jam ayah? Banyak lah ya? Banyak, alhamdulillah. Nah, misalkan
ada seorang ayah ataupun seorang ibu karena bekerja, Ustaz, bagaimana saya tidak bisa tadi every time is loving time ya. Tidak punya waktu full terhadap anak. Tenang saja Bunda. Ya, yang maksud di sini adalah bukan soal berapa waktu yang dihabiskan bersama anak ya. Tapi seberapa berkualitas dan berkasih sayangkah kita saat mendampingi anak. Karena ada seseorang yang punya waktu 24 jam dikurangi oleh tidur dan ibadah dan nonton lain sebagainya berarti 8 jam. Ada seseorang yang punya, seorang ibu punya waktu 8 jam bersama anak tapi tidak ada yang berkualitas sedikit pun. Ibunya arisan, anaknya suruh nonton HP. Ibunya nonton, anaknya suruh lihat HP dan sebagainya. Maka tidak ada yang berkualitas. Maka lebih baik ayah tadi ya, jika punya waktu 3 jam, 2 jam, ayah punya waktu 2 jam, 3 jam, tapi ternyata waktunya berkualitas, maka akan menjadi seorang ayah yang dirindukan di rumahnya. Contoh seorang ayah yang dirindukan dan tidak dirindukan. Contoh ketika pulang kerja. Nih, ini sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang ayah. Kita pulang kerja. Assalamualaikum, nah bapak pulang. Dibuka pintunya. Nih, dibuka pintunya. Seorang ayah yang dirindukan pasti disambut oleh anaknya. Ayah. Selang gitu ya. Gitu. Kalau anaknya masih kecil, kalau anaknya sudah kuliah kan bahaya ya. Tapi ada sosok ayah yang tidak dirindukan. Gini seperti ini. Assalamualaikum, nah bapak pulang. Anaknya, kan ayahnya saat di rumah tidak menyenangkan, ya, tidak memberikan perhatian, tidak ada waktu untuk anaknya, maka gini. Oh, waalaikumsalam. Ayah pulang ya? Ya sudah. Nih saya jujur deh. Nih, ayah tipe yang pertama, tipe kedua, insya Allah yang pertama. Takbir. Berarti di sini adalah ayah yang dirindukan ya. Jadi bukan seberapa lama kita membersamai anak ya, tapi seberapa berkualitas dan berkasih sayangkah kita dalam mendidik anak. Jika tidak ada dua konsep lagi nanti kita sampaikan di lain kesempatan ya. Dan masih banyak lagi. Judul parenting saya masih ada 40 bab lagi, ini baru bab pertama. Panjang bertahun-tahun mungkin ya Mas. Ada juga kajian salat khusyuk ya, dan kajian-kajian lainnya. Ini alhamdulillah banyak diminati juga. Dan alhamdulillah nih, saya perhatikan tidak ada yang mengantuk dan tidak ada yang tidur. Bukan tidak ngantuk ya, tapi takut ditanya. Baik, itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Baik, di akhir perjumpaan kita pada hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, oh ya, ini bukan promosi tapi informasi ya. Ini bukan promosi tapi informasi. Alhamdulillah saya selain sebagai penyampai, Allah anugerahkan saya untuk bisa sedikit menulis Bunda. Jadi ada beberapa karya yang saya tulis, sudah MC tadi sampaikan ya. Ada yang untuk yang masih bekerja, bahagia berkeluarga ya. Agar kita bahagia saat bekerja, bahagia juga saat di rumah ya. Itu biasanya perusahaan yang ngundang ya. Perusahaan, pemerintah yang ngundang itu kan galau-galau ya. Nah, ada juga buku ini, Melangitkan Impian ya. Ini khusus untuk anak kita, ini sudah dilaunchingkan di UBB, Universitas Bangka Belitung, di Unpad, UPI, UIN juga pernah. Ini ya. Ini sudah diseminarkan. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa hari ini zaman now, bahwa kekurangan ya, permasalahan anak-anak kita, generasi muda kita adalah tidak punya impiannya. Kenapa demikian? Karena impiannya sudah teralihkan oleh gadget, game online. Zaman dulu Imam Asy-Syafi'i umur 15, mengatakan umur 17 tahun ya, itu sudah menjadi mufti. Mufti itu sekelas MUI. Saya tanya di sini, ada gak MUI yang umurnya 15 tahun? Tidak ada ya, dibalik 51 tahun. Dulu 15 tahun sampai 17 tahun. Ibnu Sina itu adalah dokter kelas dunia dari Muslim ya. Itu luar biasa, punya impiannya apa? Impiannya agar semua produk ya, semua medis itu disumberkan dari Al-Quran semuanya. Maka berhasil. Salah satu karya terbaiknya adalah Qanun fil Atib ya. Bagaimana seluruh medis, ya, seluruh resep kedokteran dan sebagainya dihadirkan dalam sebuah karya namanya Qanun fil Atib,
Dan itu pun sampai sekarang dokter-dokter pun sama, ya, sama mengikuti tadi buku-buku panduan tersebut. Itu kenapa? Karena punya impian. Oleh karena itu ini sangat penting sekali bagi ayah dan bunda yang masih punya anak dan masih punya cucu. Nah ini salat khusyuk. Saya tanya, Bi, angkat tangannya yang ketika sholat kadang ingat ini, ingat itu. Masih ya? Masih? Masih normal? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gelang saya di mana ya? Disimpan ke suami gak ya? Allahu Akbar. Kayaknya di dompet. Bukan. Sami Allahu liman hamidah. Di lemari. Bukan, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata gelangnya dipakai. Kenapa demikian? Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada yang namanya setan, khanzab namanya. Khanzab itu menggoda kita saat sholat ya, udah. Apa godaannya? Udhkur kata, ingat ini, ingat itu. Bahkan ada seorang kata Nabi, seorang yang sholat sampai lupa jumlah rakaat sholat. Pernah? Sering ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, ada seseorang yang sujudnya lama. Kalau orang-orang saleh sahabat Nabi sujudnya lama ya, fafadat aina sambil menitikkan air mata. Itu karena khusyuk ya. Karena tahu ya kondisi paling indah ya, paling dekat dengan Rabbnya adalah saat sujud. Saat sujud dia berdoa banyak bertobat. Tapi saya ya dan kita semua mungkin ya, sujud lama bukan karena khusyuk. Betul, tapi mengingat-ingat saya bangkit lagi atau tahiyat. Itu ternyata saya pun ya. Jika ditanya apakah Ustaz sudah khusyuk, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya menuliskan ini bukan bermaksud saya lebih khusyuk. Bisa jadi yang membaca buku ini lebih khusyuk daripada yang menulis. Bisa jadi yang mendengar kajian tentang salat khusyuk ini lebih khusyuk daripada yang menyampaikannya. Tapi dengan izin Allah mudah-mudahan kita diberikan kekhusyukan dalam salat ya. Dan terakhir barulah amazing Ramadan ada. Nah, amazing Quranic parenting, kunci sukses mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Ini juga telah saya bukukan dan alhamdulillah hasil karya saya begitu diterima oleh masyarakat di Indonesia. Dan doakan sedang ada program ke Malaysia, mudah-mudahan Allah lancarkan dan berkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya terakhir sebelum kita tutup dengan doa, siapa yang pengen buku ini? Gratis? Yang tinggi? Yang tinggi? ADKM ternyata pengen gratis semuanya ini. Ini pengen gratis. Ini. Buku sahabat saya itu pernah digratiskan ya benda. Buku sahabat, bukan buku saya, buku sahabat saya. Tapi ternyata jelek hasilnya. Karena yang tidak ingin pun ngambil. Digratiskan pada akhirnya jadilah buku sahabat saya dijadikan bungkus gorengan. Oleh karena itu dari sana mulailah guru saya bilang, Zam, jangan pernah menggratiskan karya-karyamu, karena sesuatu yang didapatkan tanpa pengorbanan itu tidak ada penghargaan. Bunda sesuatu yang jika bunda sekarang berkorban, maka itu ada penghargaan di dalamnya. Yang ingin saja buku ini, karena saya juga akan segera pulang lagi, sudah malam ya. Yang ingin saja serius dengan buku ini, tapi jangan di sini, harus di luar ya. Angkat tangannya dulu. Yang pengen buku ini, yang tinggi. Alhamdulillah banyak ya. Berapa Ustaz? Ini investasinya, tapi harus di luar nanti ya, jangan ada di masjid. Ini nggak diperbolehkan ya. Ini hanya informasi saja. Ini kalau di Tangerang itu sampai 5 juta ya. Percaya gak? 5 juta banyak yang ke depan. Saya tanya, kenapa berani 5 juta? Karena jika dengan buku ini menghantarkan saya agar lebih khusyuk kepada Allah, maka ilmu ini dihargakan berapapun saya ambil. Itu benar. Tapi saya di sini tidak 5 juta. Saya tahu juga ya,
banyak kebutuhannya untuk untuk sekolah ya, untuk SPP anak-anak dan lain sebagainya. Jadi khusus untuk Bunda di sini 3 karya saya hanya 250.000. 1 karya 100.000 yang pengen langsung ke sana. Tapi sebelum itu kita tutup dulu dengan doa. Baik Bunda ya? Baik. Alhamdulillah. Ini saya bahagia, ayah dan bundanya bahagia. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Suatu saat mudah-mudahan kita ada sesi muhasabah Bunda ya. Karena waktunya tidak cukup jadi tidak ada sesi muhasabah. Baik. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini Allah hadirkan keberkahan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Doa terakhir untuk anak-anak kita Bunda ya. Rabbi habli minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa terakhir untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, di Gaza. Kita sama-sama doakan, kita alhamdulillah bisa ikut kajian dengan tenang. Tapi kita bayangkan sahabat-sahabat kita di Palestina, di Gaza. Setiap hari, setiap detik ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Setiap detik, setiap menit ada orang tua yang kehilangan anaknya. Ada seorang suami yang kehilangan istrinya. Seorang istri yang kehilangan suaminya. Dan ada seorang diri yang kehilangan nyawanya. Karena kita doakan mudah-mudahan Palestina segera Allah berikan kemerdekaan. Juga para syuhada Allah karim mudah-mudahan diberikan surga Firdaus. Dan kita bersaksi bahwa kita mencintai mereka karena Allah. Allahumma sallimna wa salliman ma'ana wahfadna wahfad man ma'ana wa ballighna wa balligh man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي إندونيسيا وفي كل مكان ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khatma safa wa damakadar, yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya baik dalam pelafalan Al-Qur'an, ya qaul ulama dan hadis dan sebagainya itu dari kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan dimaklumi. Tidak ada tidak ada maksud jika ada yang tadi tersinggung ya, ada yang kurang penyampaiannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.